ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya. Tentunya sampai hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita insyaallah sampai kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bersingkat pada siang hari ini mencoba membahas tentang keadaan batin kita pada setiap tahapan sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa sholat itu adalah satu identitas untuk membuktikan kita seorang muslim atau dengan orang kafir. Sholat yang kita kerjakan sampai saat ini, dimulai kita balik, tentunya kita upayakan terus untuk mencapai derajat khusyuan ibadah sholat kita. Proses khusyuk tentunya dimulai dari ketika kita akan sholat, ketika kita dalam keadaan sholat, dan setelah kita melaksanakan sholat. Tentunya khusyuk ini terletak di batin hati sanubari kita yang paling dalam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mencoba menggambarkan keadaan batin kita pada setiap tahapan sholat. Yang pertama, ketika dikumandangkannya azan. Ketika panggilan azan oleh muazzin terdengar, maka berusahalah untuk membayangkan hingar-bingarnya teriakan di hari kiamat. Persiapkan diri lahir dan batin untuk menjawabnya. Mereka yang segera menjawab ajakan tersebut niscaya akan menjadikan dirinya orang yang mendapat perlakuan yang lemah lembut di hari pembalasan nanti. Jika kita menjawab seruan dengan rasa senang dan gembira dan didorong oleh keinginan untuk memenuhi panggilan azan, percayalah, di hari pengadilan kelak kita akan bersukaria dengan kabar gembira dan kemenangan kita karena kita merespon datangnya panggilan azan. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, kita bersuci diri. Ketika hendak mensucikan sesuatu yang ada di sekitar kita berkaitan dengan ibadah sholat, baik itu ruangan yang akan kita gunakan, pakaian, hingga akhirnya kulit kita basuh, maka jangan sampai kita mengabaikan keadaan batin kita yang merupakan tempat bersemayamnya segala sesuatu. Bersungguh-sungguhlah untuk mensucikan batin dengan bertaubat kepada Allah dan menyesali diri serta berjanji untuk meninggalkan di masa datang, karena batin merupakan tempat yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tahapan ketiga adalah ketika kita menutup aurat, berarti menutup bagian dari pandangan manusia. Tapi bagaimana dengan aurat batin dan rahasia pribadi yang ada pada diri kita yang kecil, yang sombong, yang angkuh, di mana hanya Allah yang menyaksikannya? Tutuplah semuanya itu hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu serta rasa takut, niscaya Allah akan memaafkan apa yang ada di batin kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kemudian kita menghadap kiblat. Berarti kita memalingkan wajah lahir kita, wajah lahir liar kita dan segala arah, kecuali kita menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, tempat kita menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menghadap kiblat, kemudian kita berdiri tegak.
Tentunya di batin kita adalah berdiri lurus lahir